Halo Sobat Dua semuanya, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan yang bahagia ya. Kali ini bertemu lagi dengan saya Samuel dan juga kita sudah menghadirkan narasumber kita yang kece dan juga sering Sobat Dua sekalian lihat. Ada siapa Kak? Boleh memperkenalkan diri? Halo, aku Vio. Kali ini nih kita bukan ada di Ngopsi. Ngopsi ya, tapi ada di AADC. Apa tuh AADC? Ada apa dengan campus? Campus banget nih. Iya. Jadi Oke. hari ini perannya kebalik ya? Perannya kebalik nih. Kali ini saya yang banyak kasih pertanyaan nih. aku yang Dan juga jawab. ya Vio yang akan jadi narasumber kita di kesempatan kali ini gitu. Tetap tapi mukanya sama. Cuma tukar posisi aja nih kanan ke kiri. Benar. Oke, langsung aja nih. AADC itu kan adalah program yang biasanya nih kita laksanakan itu ketika sudah terjadi kegiatan di kampus UKDW gitu ya. Jadi memang AADC ini program khusus buat teman-teman yang pengen tahu kegiatan apa nih yang sudah ada ataupun yang akan ada di UKDW gitu ya. Betul. Jadi teman-teman semuanya harus selalu simak Instagram dan juga sosial medianya kita, ada YouTube dan juga Spotify juga ada ya. Yes, betul. Oke, kali ini teman-teman kita akan membahas kegiatan yang baru saja kita laksanakan sekitar beberapa hari yang lalu, yaitu P2KI. Mungkin teman-teman penasaran nih, kegiatannya kok singkatan-singkatan huruf mulu sih? P2KI apaan sih? Gitu apanya P2KMM, apanya P3DM dan lain-lain. Mungkin banyak bisa Kak Vio bantu jelaskan P2KI itu apa sih gitu. Oke. P2KI itu program pelatihan kecakapan interpersonal. Jadi hal yang menarik sebenarnya di UKDW ini. Oke, bentar, kita ulangi lagi. P2KI itu apa? Program pelatihan kecakapan interpersonal. Emang baru ya, baru jadi ya, jadi ada emang susah. Ini baru pertama kali dilakuin juga ya Kak? Betul. Kegiatan ini baru pertama kalinya perdana. dilaksanain ya. Oke, perdana. Oke. Sebenarnya yang menarik itu di UKDW itu sendiri ya Mas Sam. Itu ada namanya rumah soft skill. Jadi rumah soft skill itu ada OK, P3DM, P2KMM, PMW, P2SM, salah satunya juga P2KI. Jadi sebenarnya P2KI ini sudah ada di rumah soft skillnya UKDW, cuman memang baru terlaksana perdana itu pada tahun ini. Jadi mungkin memang P2KI ini enggak kayak P3DM, P2KMM dan OK ya yang menjadi syarat kelulusan dan wajib gitu ya. Dan wajib yang poinnya dapat 10 itu enggak, tapi P2KI juga bisa menjadi salah satu tambahan poin keaktifan buat teman-teman. Yang ikut pesertanya tetap dapat tambahan poin keaktifan ya. Betul, karena menarik akan banget dapat nih, sertifikat begitu. Jadi ketika si P3DM itu berfokus pada pengembangan potensi diri, kalau P2KMM kan berfokusnya pada manajerial diri. Nah, kalau P2K ini punya fokus tersendiri nih. Jadi lebih ke aspek interpersonal yang mendukung pengembangan potensi diri secara utuh. Jadi ini adalah salah satu program dari Biro Kemahasiswaan, khususnya juga Divisi Pengembangan Karir dan Alumni untuk gimana nih caranya supaya mahasiswa-mahasiswa itu bisa melatih kecakapan interpersonalnya sejak dini. Wih, keren nih buat teman-teman, sebenarnya penting ya meskipun nggak wajib ya. Dan kemarin memang kegiatan ini digawangi oleh Biro 3, tapi juga menggandeng beberapa unit lain. Apa aja itu Kak? Kayak Sentrino sama LPKKSK. Wih, keren dong. Berarti kemarin yang basar-basar di depan itu ya? Benar ya, gak sih? Betul. Yang acaranya agak menggelegar itu ya. Yang agak gitu ya. Tapi kemarin kegiatannya kalau nggak salah dibagi di 2 tempat ya Kak? Yes, betul. Jadi emang si P2K ini kan kemarin itu terbagi jadi 2 tempat. Jadi ada satu di atas, di kapel atas, dan ada satu lagi yang di bawah itu. Di atas. Oke, acaranya apa? Ayo tunggu sampai habis. Sebelum ke sana kita mau bahas dulu nih fokusnya P2KI di tahun ini tuh apa sih? Pasti kan nanti setiap pelaksanaan punya fokus masing-masing nih, ada goalnya tersendiri. Kalau di tahun ini di 2023 ini fokusnya P2KI itu untuk apa sih Kak? Oke, nah P2KI ini tahun ini tuh sebenarnya berfokus pada kewirausahaan. Kenapa nih kewirausahaan? Mungkin teman-teman yang udah nonton episode AADC sebelumnya terkait counseling day. Jadi karena ini pertama kalinya kita ngadain P2KI ini, akhirnya kita berfokus sama apa yang telah dihasilkan oleh counseling day kemarin tentang karir. Nah,
aspek interpersonal yang menjadi fokus pada P2KI tahun ini tuh berkaitan dengan kemampuan bersikap terbuka, berinisiatif, dan mengatasi konflik. Nah, makanya tahun ini kewirausahaan itu dibagi menjadi 2 topik yang menarik nih. Yang di bagian atas ya, yang di bagian atas itu terkait dengan membidik peluang bisnis dan digital product branding. Oh iya. Gitu. Menarik banget ya. Dan kemarin juga pelaksanaannya cukup rame ya Kak, banyak mahasiswa yang juga terlibat gitu ya, meskipun mungkin kemarin di Minggu Tenang kalau nggak salah ya dilaksanain ya. Sebelum Minggu Tenang. Ya, udah Minggu Tenang sih ya, itu ya bisa sebelum dibilang. ujian ya. Ya, sebelum jadi ujian. Iya, mungkin kalau ke depan mungkin ketika momen-momen mahasiswa pas lagi rame mungkin bisa dilaksanainnya ya Kak. Ya, tapi memang karena ini perdana dilaksanakan, jadi kemarin kami membatasi untuk acara yang di kapel atas itu dibatasin untuk 50 orang dulu. Jadi istilahnya ya kalau istilahnya kami para panitia ini cek ombak dulu lah gitu ya. Gimana sih teman-teman mahasiswa, sobat 2 sekalian, mau nggak nih berpartisipasi untuk P2KI ini? Nah, karena ini akan dilaksanakan tiap tahun nih ya Mas Sem. Mungkin aku mau ngajakin sobat 2 sekalian nih untuk bisa dong gimana ya, kayak ngomongin nih kebutuhan apa sih terkait kecakapan interpersonal. Bisa usul gitu ya berarti ya. Misalnya usul-usul tema tahun depan mau ngebahas apa, misalnya mau ngebahas, boleh dong ngebahas soal hal-hal yang berkaitan dengan CV, portofolio gitu. Nah, mana tahu bisa kami jadikan salah satu tema yang tepat sasaran untuk tahun depan. Jadi buat sobat 2 yang mau mengajukan tema itu bisa langsung DM di Instagram @pusatkarir_ukdw atau ke biro3.ukdw. Atau langsung datang ke Biro 3 juga boleh ya Kak? Ya, datang langsung ke Biro 3 ketemu Bu Adel langsung boleh banget. Tapi harus ketemunya Bu Adel loh ya. Nah, mungkin sobat 2 yang belum juga ikutan nih Mas Sem. P2KI yang tahun ini kami kemarin itu ada siaran tundanya. Jadi sobat 2 bisa ngeliat nih apa aja yang dibahas sama 2 narasumber yang setelah ini akan dijelasin ya. Nah, itu bisa dilihat di YouTube-nya Biro 3 di Biro Kemahasiswaan UKDW gitu. Jadi teman-teman yang memang pengen tahu nih kegiatan-kegiatannya Biro 3 bisa langsung lihat di beberapa portal dan juga media sosialnya Biro 3 gitu ya, yang sudah tadi disebutkan. Oke, langsung aja kita pengen tahu nih Kak, gambaran kegiatan kemarin kayak apa sih? Kemarin mungkin memang tidak banyak mahasiswa tidak semuanya ikut gitu ya. Tapi yang pasti kan acaranya sudah dikemas dan disiapkan semenarik mungkin nih gitu. Jadi coba deh boleh tolong diceritakan nih kegiatan yang di atas itu apa, kemudian yang di bawah itu yang rame-rame kemarin itu apa sih, karena sempat juga nih jalan-jalan terus nyobain beberapa jajanan. Mungkin tahun depan akan lebih banyak lagi nih kalau seandainya ada bazar lagi, akan lebih banyak lagi nih jajanan-jajanan yang bisa teman-teman datengin dan nikmatin gitu. Coba bisa dijelaskan dan diceritakan nih ceritanya. P2KI itu kan kemarin dilaksanain itu sekitar tanggal 8 sampai 9 Juni. 2 hari ya? Ya, 8 sampai 9 Juni. Jadi seperti yang tadi aku sempat bilang, kalau Biro 3 itu bekerja sama dengan Sentrino dan LPKKSK untuk mengadakan P2KI ini. Jadi P2KI benar tadi dibagi jadi 2 tempat, yang satu di kapel atas itu talk show dan role play Mas Sem. Jadi diadakan 2 hari talk show dan role play, lalu yang di bawah di Atrium Didaktos itu diadakan bazar. Jadi si talk show dan role play ini dibagi menjadi 2 tema. Yang pertama itu tentang membidik peluang bisnis. Nah, itu dibawain sama salah satu alumni manajemen. Jadi manajemennya UKDW. Yes, tahun ini kita itu benar-benar narasumbernya itu memanfaatkan mengundang ya mengundang alumni nih supaya lebih bagus gak sih kalau misalnya kayak kakak senior ngomong ke adiknya. Sama yang kayak kemarin beberapa agenda dari unit lain pun juga ya, narasumber tuh juga mengundang dari alumni gitu, yang memang mungkin lebih didengarkan kali ya. Ini loh aku lulusan pengalaman sini juga, ternyata aku bisa kayak gini gitu ya. Nah, jadi ketika topik membidik peluang bisnis ini dibawakan oleh Pak Icang Rianto namanya. Nah, jadi Pak Icang itu lebih ngobrolin soal gimana sih kewirausahaan di berbagai jenis bisnis. Soalnya juga Pak Icang adalah salah satu
alumni yang mempunyai beragam bidang jenis usaha. Benar, bidang usaha. Jadi Pak Icang juga ngomongin nih soal gimana sih FOMO-nya anak muda zaman sekarang itu, tapi FOMO-nya itu bukan ke arah negatif gitu. Kalau mungkin Sobat Dua nonton Ngopsi, kita ngomongin FOMO soal money management. Nah kalau ini FOMO-nya malah dijadiin semangat buat buka bisnis. Jadi ada baiknya ternyata FOMO itu gitu. Nah sementara digital product branding, mungkin Sobat Dua tahu Pak Christian Untoro karena kan salah satu dosen juga yang merupakan alumni. Jadi beliau yang membawakan tema digital product branding. Jadi si materi yang relate ini tuh dua-duanya itu menjadi bahan dasar supaya para peserta yang hadir itu bisa memikirkan nih ide-ide bisnis yang dituangkan ke dalam role play. Jadi mereka dalam bentuk kelompok, terus mereka membuat role play, membuat ide bisnis, membuat bagaimana cara mereka mempromosikan itu, lalu dipresentasikan di hari keduanya. Wih, keren. Dan itu juga ada siaran tundanya. Jadi buat Sobat role playnya Dua juga ya? Iya, ada ya? Jadi buat Sobat Dua yang mau lihat nih gimana asiknya teman-teman 10 kelompok itu brainstorming ide dan lain sebagainya, bisa nonton di YouTube-nya Biro Kemahasiswaan UKDW. Nah selain itu tadi yang kayak aku udah bilang, yang kata Mas Sem jajan-jajan, Mas Sem jajan gak kemarin? Jajan banyak. Oh banyak ya, 2 harinya jajan? Di hari pertama sih. Oke. Nah itu ada 5 stand nih Sobat Dua kemarin. Itu ada Hilji, ada Jasuke, Tani Muda, Maybe May, sama Nyikat Bos. Nyikat Bos tuh yang bersihin sepatu itu ya? Iya benar, jadi ada yang lebih jualan ke jasa, kaos, ada yang ke barang. Jadi kemarin terbuka banget. Nah bazar ini sebenarnya diadakan sebagai wujud praktik ya, karena kita kan ngomongin soal kewirausahaan, jadi langsung ada praktiknya nih lewat bazar. Nah sebenarnya Mas Sem, ini aku mau spill sedikit nih terkait juga dengan salah satu kegiatan yang tadi aku sebutin di Rumah Soft Skill yang akan diadakan oleh Biro 3 kemungkinan tahun depan. Nah itu juga berkaitan dengan bazar karena PMW, jadi lebih ke wirausaha. Yes betul. Nah mungkin itu bazarnya nanti akan lebih meriah dari 5 stand yang kemarin karena mungkin mau diadain 1 minggu, 2 minggu ya kita nggak tahu. Atau mungkin Sobat Dua yang udah punya ide nih, wah tahun depan aku harus bikin stand, silakan. Ya, atau memang udah punya usaha, bisa juga gitu ya. Tungguin aja infonya nanti dari Biro 3. Nah jadi yang kami harapkan sebenarnya dari P2KI ini bukan sekedar teman-teman tahu cara membidik peluang bisnis, tapi jadi bekal Mas Em. Betul. Jadi ketika salah satu kecakapan ya. Yes, ketika kita besok keluar dari UKDW ternyata tidak bekerja sesuai dengan gelar kita ya nggak masalah. Ada begitu banyak jenis usaha yang bisa dijadikan pekerjaan sendiri gitu. Jadi kan seru gak sih sebenarnya kalau misalnya kita jadi bos buat diri kita sendiri. Agak susah sih emang kayak gitu Mas Em. Oke mungkin Kak Vio terakhir nih pesan-pesan buat teman-teman untuk yang kemarin belum ikut P2KI karena akan ada di tahun depan lagi nih, kira-kira gimana nih? Maksudnya setidaknya ngasih gambaran nih tahun depan akan lebih seru kah atau gimana? Boleh langsung disampaikan. Wow. Ya Sobat Dua tahun ini tuh seru banget loh sebenarnya. Seru gitu. sih. Tapi karena keterbatasan ya. Ya bisa jadi ketika Sobat Dua nanti ngajuin tema-tema yang menarik kan jadinya lebih tepat sasaran dan ya bisa dijamin lah akan lebih seru karena role play itu akan selalu ada setiap tahunnya. Jadi Sobat Dua tuh nggak cuma dengerin teori doang tapi praktek karena itu pasti yang dibutuhin sama mahasiswa sekarang. Oke betul, biar relate gitu ya kalau mahasiswa yang usul, teman-teman semua yang usul pasti ya langsung akan lebih kena gitu. Oke, cukup gitu dulu Kak kita ngobrolnya tentang P2KI. Kalau gitu kita tutup. Jangan lupa teman-teman untuk saksikan kita di semua channel yang ada. Terutama di itu tadi yang sudah disebutkan di Pusat Karir UKDW dan juga di @biro3.ukdw dan juga di YouTube-nya Biro Kemahasiswaan. Oke, gitu ya. Kita tutup dulu Kak. Sampai jumpa sampai di AADC berikutnya. Dadah.